Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Safira Haliza, NPM B1A024180. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang diampu oleh dosen Ibu Pipi SHMH dan Bapak Ahmad Wali SHMH. Baiklah, di sini tugas yang saya buat dengan materi yaitu Sejarah Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Militer Jepang memaksa sebagian rakyat Indonesia menjadi pekerja paksa atau romusha. Banyak pemuda atau laki-laki dewasa Indonesia diambil dari keluarga mereka dan dikirim menjadi romusha hingga ke Burma untuk mengerjakan pembangunan dan berbagai pekerjaan berat lain dalam kondisi yang sangat buruk. Akibatnya, ribuan orang meninggal atau hilang akibat dipaksa menjadi romusha. Biasanya mereka dipakai oleh tentara Jepang untuk keperluan Jepang, keperluan tentara. Tapi pokoknya harus melakukan pekerjaan yang menguntungkan tentara Jepang. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama yaitu zaman perbudakan. Di zaman ini sama sekali belum mengenal yang namanya yaitu norma hukum ketenagakerjaan. Secara yuridis, manusia atau budak itu merupakan barang yang dapat dikuasai semau pemiliknya. Dan pada zaman perbudakan ini sudah ada hubungan kerja, namun norma hubungan kerjanya ditentukan sepihak oleh pemilik budak. Dalam melaksanakan kewajiban seperti kerja, budak sama sekali tidak diberi upah atau imbalan, namun ada pemberian makan dan minum serta penyediaan tempat tinggal rumah yang bertujuan untuk memulihkan keadaan fisik budak agar tetap mampu bekerja atau melakukan kewajibannya. Secara yuridis, perbudakan di Indonesia ini boleh dikatakan berakhir pada 1 Januari 1860 dan secara de facto atau kenyataannya berakhir pada 31 Desember 1921. Setelah itu, perbudakan fisik ini beralih ke perbudakan mental, di mana pekerja tetap dalam posisi tunduk pada perintah pihak yang berkuasa. Yang kedua yaitu zaman kerja paksa atau kerja rodi. Kerja paksa atau rodi ini merupakan suatu kebijakan penjajah dengan memobilisasi penduduk untuk mengerjakan suatu pekerjaan tanpa pemberian upah atau imbalan. Nah, kerja paksa ini diadopsi dari kebudayaan atau kebiasaan di Indonesia yaitu gotong royong. Puncak kerja paksa ini berlangsung antara tahun 1807 sampai 1811 yang dilakukan oleh kolonial Belanda di bawah komando Gubernur Jenderal William Daendels yang memaksa rakyat untuk membangun jalan sepanjang 1000 km dari Anyer sampai Banyuwangi tanpa upah, tanpa ketentuan jam kerja, tanpa jaminan keselamatan dan kesehatan pekerja pun terabaikan. Nah, Belanda ini menggolongkan kerja paksa ke dalam 3 golongan masing-masing. Yang pertama yaitu rodi gubernemen, rodi untuk kepentingan gubernemen dan para pegawai tanpa pemberian upah. Yang kedua yaitu rodi perorangan. Rodi ini untuk kepentingan kepala-kepala dan pembesar-pembesar di Indonesia. Dan rodi desa. Dan yang ketiga itu rodi desa.
untuk kepentingan desa. Nah, kerja rodi di Hindia Belanda secara formal itu dihapus sejak 1 Februari 1938 setelah mendapat tekanan dari Konvensi ILO nomor 29 tahun 1930 yang menyatakan bahwa negara-negara anggota ILO dilarang melakukan segala bentuk kerja paksa atau rodi. Baiklah, yang ketiga yaitu zaman penale sanksi. Penale sanksi ini merupakan ancaman hukuman pidana untuk pekerja yang melanggar perjanjian kerja. Ini mulai diterapkan pada tahun 1880 sampai 1991 dan konsep ini muncul dari paham liberal yang bertujuan untuk meningkatkan produksi perkebunan dengan bantuan modal swasta dari Belanda. Pada masa ini hubungan kerja bersifat sepihak dan berorientasi pada kepentingan penguasa. Pekerja seringkali tidak memiliki hak dan hanya dibebani dengan kewajiban bekerja terus-menerus. Yang keempat yaitu zaman pendudukan Jepang. Di masa ini penduduk Jepang sekitar 3 tahun 3 bulan. Dan kebijakan ketenagakerjaan Jepang ini yang paling menonjol adalah Romusa. Romusa itu merupakan suatu yang mewajibkan penduduk laki-laki dewasa bekerja secara terus-menerus untuk kepentingan Jepang tanpa pemberian imbalan atau upah. Nah, sistem ini tidak mengenal hak-hak kemanusiaan. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan produksi pangan bagi kepentingan Jepang. Selanjutnya yang kelima yaitu zaman kemerdekaan. Yang pertama era Orde Lama 1945 sampai 1966, masa awal kemerdekaan pemerintah. Ini belum menaruh perhatian besar terhadap hukum ketenagakerjaan. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengatur hak warga negara atas pekerjaan di mana diatur dalam pasal 27 ayat 2. Nah, hukum yang berlaku masih didasarkan pada warisan hukum kolonial Belanda. Sementara pemerintah Indonesia belum membentuk hukum ketenagakerjaan sehingga terjadi kekosongan hukum. Yang kedua yaitu era Orde Baru 1966 sampai 1998. Diawali terbitnya Super Semar 11 Maret 1966. Capaian pembangunan bidang hukum ketenagakerjaan era ini yaitu dibuktikan dengan banyaknya produk legislasi dan regulasi yang dihasilkan oleh rezim Orde Baru, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Yang ketiga itu masa Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. Pada fase awal reformasi, pembangunan hukum ketenagakerjaan dimulai dengan mengamandemen konstitusi. Tujuannya untuk meningkatkan harkat martabat pekerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 disahkan, namun kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjadi landasan hukum ketenagakerjaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.